Hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia beserta Bapak Taufik Imas tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Foto dan juru kamera dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Yang terhormat para undangan, hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum Hari Nusantara keempat dengan tema Daya Gunakan Potensi Ekonomi Maritim untuk Keindonesiaan. Hadirin dimohon. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendataan beserta Bapak Taufik Imas, Menteri-Menteri Kabinet Gotong Royong, anggota DPR RI, saya banggakan yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya selalu diberikan sehat walafiat. Pemerintah daerah dan masyarakat seprovinsi Banten melapang dada, penuh kegembiraan dan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Hari Nusantara ketiga di Kota Cirebon Barat ini merupakan setara dengan luas antara London, Ankara, dan Moskow sebagai unsur tanahnya. Laksana kata mutu manikam di sepanjang garis khatulistiwa politik internasional. Sejarah memberi pengajaran bahwa dengan Allah Tengah, Cina dengan Sungai Yase dan Guangzhou, Sriwijaya dengan Mesinya, mencapai dengan posisi strategis negara kesatuan Republik kehidupan masyarakat bangsa yang menyangkut di proyek Soft Good Anak-anak. Oleh karena itu, eksistensi dan kemajuan peradaban manusia dalam era persaingan global menyangkut wawasan Nusantara. Ibu Presiden yang saya hormati dan Samudra Indonesia dengan potensi kelautan termasuk pesisirnya begitu penting bagi pengelolaan dan pembangunan wilayah pertahanan nasional di tingkat provinsi. Oleh karena keterbukaan hubungan oleh karena potensi kenusantaraannya, yaitu dengan dimulainya salah satu dan politik internasional. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan memahami, mendalami wawasan kemaritiman, rombongan dan tamu undangan lainnya yang saya hormati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas karunia-Nya pada puncak peringatan Hari Nusantara keempat di Provinsi Banten 26 Presiden Megawati Soekarno Putri mengukuhkan Hari Nusantara 13 Desember sebagai hari nasional. Kalau Banten pernah menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan budaya maritim Indonesia yang cukup makmur. Selain pidato sambutan Presiden Republik Indonesia, peringatan puncak Hari Nusantara kali ini juga diisi dengan 350 peserta, yaitu dari pasukan Paskibraka Provinsi Banten dan DKI dilaksanakan itu, tetapi karena Profesor Antar Manja dan Profesor Sinjala satunya sedang sakit dan Bantuan pertama kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Bapak Insinyur Boyolali AS, dan menerima bantuan kedua kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Penghormatan peserta upacara.
Sesungguhnya memang wajar bila dalam upaya membangun kehidupan nasional ini kita juga memperbaharui paradigma pembangunan nasional kita. Dengan posisi strategis yang melekat dalam peta geopolitik, ekonomi dan kemiliteran, serta dengan ragam dan besarnya kekayaan yang dikandung di dalamnya, semestinya lah kita memberi perhatian yang besar terhadap laut wilayah, utamanya yang membentang di antara nusa-nusa kita. Berapapun panjangnya waktu yang akan kita perlukan, tetap saja kita harus membangun kemampuan real untuk dapat mengelola, memanfaatkan dan mengamankannya. Khusus mengenai masalah pengamanan ini, secara terencana pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang menyeluruh dan mendasar. Bersama penyelesaian tapal batas darat, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif yang semuanya merupakan bagian dari penyelesaian perbatasan wilayah nasional, kita akan terus melakukan percepatan penyelesaian batas wilayah laut. Termasuk dalam langkah tersebut adalah pencacahan dan langkah-langkah untuk secara konkret mengelola pulau-pulau terpencil, khususnya yang terletak di kawasan perbatasan. Kita harus segera menyelesaikan semua itu sebelum segalanya menjadi terlambat. Kita pernah mengalami suatu kepahitan di sekitar Pulau Sipadan dan Likitan. Tindakan pencarian ikan secara tidak sah di wilayah perairan nasional, kemungkinan bisa tenggelamnya pulau-pulau setelah pengambilan pasir laut secara besar-besaran, maraknya perdagangan kayu hutan hasil penebangan liar merupakan sedikit contoh betapa pentingnya penyelesaian masalah perbatasan tadi, di samping pengelolaan segala kekayaan nasional dengan cara dan bentuk benar-benar efektif. Khusus dalam kaitannya dengan efektivitas pengelolaan itu, kembali kita diingatkan pada pentingnya perencanaan yang terpadu dalam banyak program pembangunan yang berbasis kelautan. Lebih dari sekedar keterpaduan sistem transportasi atau antara sistem tersebut dengan dunia industri transportasi, khususnya perkapalan, kita juga perlu memperhatikan pengembangan kemampuan kita dalam menguasai teknologi kelautan dalam arti yang seluas-luasnya. Kita sangat jelas perlu meningkatkan kemampuan di bidang geologi kelautan dan kemampuan pengolahan hasil-hasilnya, seperti halnya dalam pemeliharaan lingkungan laut dan pesisir, pengembangan wisata kelautan, dan kesiapan untuk mempertahankannya. Hanya dengan semangat bahari, kita akan mampu mewujudkan ketangguhan kita kembali di laut. Hanya dengan ketangguhan di laut, kita akan mampu menopang tegaknya kehidupan kebangsaan yang bulat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Dengan menyadari demikian besar dan pentingnya peran dan fungsi laut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara inilah, secara khusus saya berpesan agar kita semua dapat memelihara keutuhan laut wilayah ini. Adalah sesuatu yang keliru bahwa setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan sejak deklarasi Juanda tahun 1957 serta akhirnya diakui oleh dunia internasional, kita kemudian mampu meneguhkan pemilikan seluruh laut dalam wilayah negara kepulauan kita sebagai satu kesatuan wilayah perairan nasional. Sekarang ada keinginan malah kita mau memilah-milahnya kembali dan menjadikannya kapling-kapling wilayah otonomi. Rasanya tidak ada negara lain yang bertindak sejauh itu.
Boleh kita lihat di dunia percaturan internasional yang pada akhirnya akan memperlemah sendi-sendi utama persatuan dan kesatuannya sebagai satu bangsa. Apapun alasan yang kita miliki, apakah peneguhan penghormatan terhadap hak-hak adat atau topangan bagi kemampuan menegakkan kehidupan otonomi, tidaklah semestinya hal itu kita biarkan hingga membahayakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang demikian berbineka ini. Kita pasti dapat dan harus dapat memperoleh jalan keluar lain yang lebih baik dari sekedar membagi-bagi laut menjadi wilayah-wilayah daerah otonom. Dalam semangat peringatan Hari Nusantara ini, marilah kita satu padukan, kita perteguh tekad dan semangat kita untuk menjadikan laut kita sebagai pemersatu, sebagai perekat persatuan dan kesatuan kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikianlah sambutan singkat saya dalam rangka peringatan Hari Nusantara tahun 2004 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Inspektur Eka Agustini Sarjana Pendidikan. Hadirin, tari terbang tanah. Batu di losung batu senandung sakit langsung saudara. Le, di luar aja, Le. Di luar semua deh. Luar semua aja. Di luar, Le. Lensa normal.
Bukan. Kalau soal partai ini soal gubernur, ada gubernurnya. Fasilitas pengamanan nanti waktu kampanye Pak, kalau misalnya untuk presiden dan Bapak kan mungkin akan mendapatkan fasilitas khusus. Itu kalau misalnya nanti tidak mendapatkan fasilitas seperti itu Pak, pengamanan khususnya? Undang-undangnya nyebut bagaimana sama peraturannya. Kita siap semuanya, diberi fasilitas juga boleh, tidak diberi fasilitas boleh. Tinggal kehendak undang-undangnya bagaimana, itu aja. Terus apakah mungkin apa tidak keberatan Pak, tapi kalau misalnya pun pastinya kan mungkin akan mendapatkan fasilitas pengamanan. Apakah itu nanti orang tidak akan keberatan mungkin Pak? Kalau menjalankan undang-undang saya rasa nggak ada yang berkeberatan ya. Sebab undang-undang itu kan berlaku bukan kepada yang sekarang, yang akan datang juga akan berlaku. Nggak mungkin undang-undang itu berlaku kepada saya, nanti tidak berlaku pada orang lain kalau undang-undang begitu. Tapi dua-duanya kita siap. PDI sendiri Pak kira-kira sudah mengincar siapa nih Pak untuk jadi wapres? Sudah ada pinangan belum Pak? Ini nih paling pas jadi wapres. Jalan sehat yang di Solo Pak? Hah? Jalan sehat yang di Solo. Saya rasa gerak saran di Solo paling bagus ya. Maksud saya begini. Nah ini udah soal partai nih, jawab ini. Udah jawab. Iya. Kita juga membuktikan bahwa PDI itu santun, moralnya tinggi dan ingin mencoba. Jadi PDI itu bisa sampai target 38-40%, tinggal pada dirinya sendiri. Kalau pada diri PDI sendiri sopan, santun, tidak arogan, tidak sangar, mungkin target 38-40% itu bisa dicapai. Jadi tergantung PDI sendiri. Tapi kalau naik motor warwir neken orang, begawat. Tapi itu dianggap mencuri kampanye, start kampanye gimana? Terserah Panwaslu, kalau dibilang mencuri start kampanye kita minta maaf. Kalau tidak, alhamdulillah. Pak Taufik menemui semua ketua umum parpol. Sebenarnya fokusnya kemana Pak koalisi PDI? Kemaslah, cocok. Yang penting platformnya sama Mas. Platform soal negara kesatuan, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 45. Dan satu yang paling penting, platformnya tentang kemajemukan itu harus sama. Nasionalisme tambah kebinekaan, ya bukan nasionalisme. Nasionalisme kita kan nasional kemajemukan, pluralisme, kebinekaan. Ada kemungkinan untuk meminta Pak Susilo Bambang atau Pak Hamzah Hassan jadi wapres lagi? Kenapa? Ada kemungkinan untuk meminta Pak Susilo Bambang atau Hamzah Hassan? Pan koalisi partai-partai nanti ya. Jadi saya belum tahu siapa yang mudah-mudahan kita nomor 1 berkoalisi dengan nomor 2 atau dengan yang lain terserah. Menentukan pendampingnya Ibu Mega nggak Pak? Kalau pendamping Ibu Mega, Mas Pramono paling pas jawabnya. Tapi saya sudah seminggu sesudah hasil Legislatif. legislatif. Ini Pak Taufik ya, Ya. di Cilegon ini ada gencar masalah tentang